Banyak umat Islam ya pada saat itu mati, dan diantaranya yang paling dikenal adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu pamannya Nabi, dan juga Mus'ab bin Umair. Dan sisanya dari 70 orang itu adalah para sahabat Nabi yang mayoritasnya adalah kaum Ansor. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, siapa ini Hamzah bin Abdul Muttalib? Kenapa sangat perlu kita ketahui? Kenapa sangat sering disebut? Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah paman Nabi. Ketika Hamzah masuk Islam dan Umar bin Khattab masuk Islam, Islam langsung menjadi kuat. Ketika di perang Badar, Hamzah bin Abdul Muttalib mampu mengalahkan para pemuka Quraisy. Tapi ketika di perang Uhud ini, karena kelalaiannya para pemanah, akhirnya Hamzah ya diserang oleh utusannya kaum kafir Quraisy, yaitu Wahsy. Jadi ada Wahsy, ini adalah seorang yang ahli dalam menombak, dan dia memang diperintahkan untuk kamu targetmu cuma satu, yaitu Hamzah. Kamu cukup membunuh Hamzah. Akhirnya ketika Hamzah sedang berperang, diseranglah Hamzah, dan ketika itu Hamzah meninggal. Ya, Hamzah meninggal pada saat itu. Kemudian Mus'ab bin Umair, siapa beliau? Beliau adalah sahabat Nabi Bapak Ibu, yang dulunya adalah keturunan orang kaya Mekah. Hartanya banyak, dia orang yang tampan, pakaiannya mewah. Tapi ketika dia masuk Islam, dia meninggalkan semua hartanya, dia meninggalkan semua keluarganya, dan dia langsung banyak belajar dari Nabi. Sehingga ketika dia berilmu, dia menjadi utusan pertama dari Nabi untuk pergi ke kota Madinah. Jadi kalau kita dapat banyak orang yang masuk Islam di kota Madinah, maka pahalanya lari ke Mus'ab bin Umair, karena dialah yang mendakwahkan pertama kali Islam di kota Madinah. Dia yang membuat Madinah ini menjadi kondusif sehingga Rasulullah bisa berhijrah dengan para sahabat yang lainnya ke kota Madinah. Ketika perang, Mus'ab bin Umair diamanahkan memegang panjinya Islam. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau dalam perang itu, panji Islam itu harus berdiri terus. Kalau jatuh itu tanda kekalahan. Mus'ab bin Umair itu memegang terus panjinya dengan tangan kanannya. Tapi ketika perang, tangannya ditebas sama orang. Lalu dia ganti dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya ditebas, yang tersisa sisa lengannya. Kemudian dia tahan dengan dadanya seperti ini, agar panjinya tidak jatuh. Namun ketika itu dikatakan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, ya. Karena pada saat itu umat Islam hanya mengalami kekalahan sebanyak 70 orang yang mati syahid.